Halo anak-anak kelas 3, selamat pagi, selamat berjumpa. Tuhan memberkati. Dan hari ini semoga kita selalu dalam berkat Tuhan sehingga dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, kita masuk pada pembelajaran yang ke-4 sampai ke-6 untuk bahasa Indonesia. Temanya masih tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Ya. Perubahan wujud benda, muatan pembelajarannya bahasa Indonesia. Kita masih mempelajari tentang wujud benda, padat, cair, dan gas. Kemarin sudah kita mempelajari perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ada berbagai peristiwa perubahan wujud benda, yaitu mencair, mengembun, membeku, menguap, menyupling. Itu yang kita pelajari beberapa hari kemarin. Hari ini Bapak tambah satu, mengkristal. Benda dapat berubah wujud karena pemanasan dan pendinginan. Ya, kita akan mengulangi yang kemarin. Ada 3 kemarin, yaitu mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Namanya mencair. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Itu namanya menguap. Nanti hari ini kita akan menambah 3 lagi, yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan zat gas atau perubahan wujud gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun adalah gelas yang berisi air es dan diletakkan di ruangan dengan suhu yang panas akan memunculkan embun di bagian permukaan luar gelas. Atau ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas terus kita letakkan di atas meja, lama-kelamaan di bagian luar ini akan muncul air. Gelasnya basah atau di atas meja ini menjadi basah. Nah, ini proses mengembun. Zat gas menjadi zat cair. Contoh lain mengembun, ya. Embun atau titik-titik air di daun atau di dedaunan atau di rerumputan pada pagi hari. Biasanya terjadi pada musim kemarau, ya. Tiba-tiba pagi hari itu ada titik-titik air karena panas siang. Uap itu akan naik ke atas langit dan lama-kelamaan berubah menjadi titik-titik air dan turun ke bumi lagi, membasahi dedaunan sehingga menjadi air. Inilah contoh proses mengembun, ya, titik-titik air. Kemudian titik-titik air di luar gelas yang berisi es batu tadi sudah. Atau titik-titik air pada tutup gelas yang berisi air panas. Ketika kamu memasak air, di atas tutup panci itu akan ada titik-titik air. Jadi uap yang keluar dari dalam air itu naik dan berubah menjadi embun. Atau kaca yang basah beberapa saat setelah ditiup. Ketika kamu meniup kaca, uap yang kamu keluar dari mulutmu akan berubah ketika mengenai kaca. Jadi dia akan menjadi air. Atau basahnya kaca mobil pada waktu hujan turun. Ketika kamu jalan di saat musim hujan, kamu tidak menghidupkan AC mobil, lama-lama di dalam kaca mobil itu akan menjadi gelap, permukaannya menjadi gelap. Nah,
Inilah proses pengembunan, ya. Nih. Selanjutnya, yang berikut adalah menyublim. Menyublim adalah peristiwa atau perubahan zat padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim adalah kapur barus atau kamper. Pernah kamu melihat ini ya, kapur barus yang disimpan di dalam lemari dan semakin lama akan semakin habis atau semakin mengecil. Ketika kamu meletakkan kamper di kamar mandi, lama-kelamaan akan mengecil atau bahkan hilang. Jadi dia akan berubah wujud. Padat, ini bendanya padat menjadi gas. Ya, namanya menyublim. Selanjutnya, contoh lain menyublim adalah pengharum ruangan, kapur barus, dry ice, es krim yang dibiarkan menjadi gas dan habis. Selanjutnya, mengkristal adalah peristiwa perubahan zat gas menjadi zat padat. Zat gas menjadi zat padat. Proses ini dapat terjadi karena adanya pelepasan energi panas dari suatu benda. Contoh dari peristiwa mengkristal adalah perubahan uap air menjadi salju atau berubahnya udara dingin di dalam lemari es menjadi bunga es. Ketika kamu melihat freezer, di dalam freezermu ada bunga-bunga es. Itu contoh perubahan udara dingin di dalam lemari es menjadi bunga es. Inilah proses mengkristal atau peristiwa mengkristal, perubahan zat gas menjadi zat padat. Atau Bapak membuat ringkasan terakhirnya nih, ya, supaya kamu lebih memahami ya proses perubahan wujud ya dari gas menjadi cair, namanya mengembun ya, gas menjadi cair. Kemudian cair menjadi gas namanya menguap. Selanjutnya cair menjadi padat. Cair menjadi padat namanya membeku. Lihat tanda panahnya. Padat menjadi cair namanya mencair. Selanjutnya padat menjadi gas namanya menyublim. Gas menjadi padat namanya mengkristal. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati. Dadah.